Malam anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan ibu pada kesempatan kali ini ya nak. Yang akan ibu bawakan adalah tentang PKN ya. PKN KD-nya mensyukuri keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah ibu, kamu boleh membuka bukumu tema 4 halaman 18 ya. Halaman 18 yang ini ya. Itu kita ada sebuah cerita yang akan kita bacakan tentang sahabat yang tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi tidak akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri. Kemudian mereka memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara tadi kisah sahabat tak terpisahkan, silahkan kamu melanjutkan membacanya sendiri dalam hati ya nak ya. Itu semua menceritakan tentang bagaimana keberagaman ekonomi, sosial, budaya di masyarakat kita akibat dari pengaruh globalisasi ya nak ya. Dari bacaan yang sudah kamu bacakan, setelah kamu lanjutkan bacaan ibu tadi, anak ibu boleh menjawab pertanyaan berdasarkan cerita di atas ya nak. Tidak ada temanmu berdiskusi, silakan kamu berdiskusi dengan orang tua, kakak atau abang kamu di rumah masing-masing ya sayang ya. Halaman 19 nomor 1 halaman 19 sampai halaman 7 nomor 7 halaman 20 mana itu di buku tema 4 seperti ini. Baik, dari kisah yang sudah kita bacakan dan kita jawab pertanyaannya masing-masing tadi, mengertilah kita bahwa keberagaman ekonomi, sosial dan budaya itu hendaknya jangan dijadikan sebagai jurang pemisah antara kita dengan teman atau saudara kita. Hal ini dibuktikan dari Hani dan Dwi. Walaupun mereka berbeda latar belakang ekonomi, namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar sederhana dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani dan keluarganya. Nah ibu sekalian, lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah merasakan keberagaman ekonomi? Contoh tadi Dwi dan Hani, ya kan? Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani juga tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada ya. Lalu ibu minta kepada kamu untuk menceritakan perasaanmu setelah membaca cerita Hani dan Dwi. Ibu kasih contoh ya nak. Ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Jawabannya ibu kasih contoh, perasaan saya senang karena dengan membaca cerita tentang Hani dan Dwi, saya dapat mengetahui dan menghargai keberadaan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat kita. Itu dia ya. Jadi di era globalisasi ini
Jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita dapat mencapai kesuksesan. Namun demikian, kita harus tetap rendah hati ya nak ya, menghargai orang lain dan hidup sederhana. Ibu harapkan anak ibu dapat mengambil pelajaran dari kisah yang telah kita baca-baca tadi sama-sama ya nak ya. Semoga tetap semangat kamu ya, hargai keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Karena agama kita juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak memandang seseorang itu berdasarkan ekonomi, kekayaan, sosial budayanya, tapi Allah atau Tuhan yang Maha Esa memandang seseorang itu dari budi pekerti dan ibadah yang telah ia laksanakan. Ibu harap anak ibu tetap semangat ya dalam pembelajaran kita ini, tetap berjuang dan jaga kesehatan. Ingat pesan ibu ya nak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak ibu semuanya.